Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Produk dan Penerapannya. Di mana anggotanya terdiri dari saya sendiri, Aisyah Fadilar Siregar. Saya Wismeri Handa. Saya Suri Winarni. Dengan dosen pengampu, Bapak Arif Muntakin, MPD. Baiklah, tanpa berlama-lama, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Produk dan Penerapannya yang akan disampaikan oleh teman kami, Wismeri Yuhanda. Dipersilakan. Baik, saya akan menyampaikan materi tentang produk sains. Yaitu yang pertama ada hipotesis, di mana hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu hypo artinya di bawah dan tesis artinya pendirian. Pendapat yang ditegakkan, kepastian. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara yang akan diujikan kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Hipotesis ilmiah mencoba mengutarakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan diteliti. Hipotesis menjadi teruji apabila semua gejala yang timbul tidak bertentangan dengan hipotesis tersebut. Hipotesis yang telah teruji disebut teori. Selanjutnya yaitu ada teori, di mana teori berasal dari bahasa Yunani yang secara etimologi berarti memandang. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena ilmiah. Teori dibangun untuk menjelaskan, meramalkan atau memprediksi dan memahami suatu fenomena tertentu di alam. Teori sains atau ilmiah harus didukung dengan bukti, harus ditinjau oleh para ahli, dan harus melewati pengujian yang ketat. Selanjutnya ada hukum, di mana hukum adalah deskripsi terperinci tentang bagaimana beberapa aspek dari fenomena alam berperilaku, biasanya melibatkan matematika. Hukum berisi pernyataan yang singkat tapi bersifat umum dalam menjelaskan perilaku alam. Terkadang pernyataan itu membentuk suatu persamaan atau hubungan, misalnya hukum 2 Newton. Hukum tidak menjelaskan mengapa fenomena itu ada atau apa penyebabnya. Penjelasan tentang suatu fenomena disebut teori ilmiah. Hukum hanya dapat menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi dalam suatu kondisi. Dalam arti sempit, hukum harus diterapkan tanpa terkecuali. Inilah artinya yang sering digunakan saat mengacu pada hukum alam. Kekhasan hukum dapat ditunjukkan dari yang pertama, bersifat lebih kekal karena telah berkali-kali mengalami pengujian. Yang kedua, pengkhususannya dalam menunjukkan hubungan antar variabel. Selanjutnya, ada teori-teori kebenaran. Yang pertama, ada teori korespondensi, di mana teori korespondensi adalah teori kebenaran yang didasarkan pada fakta objektif. Teori tersebut menyatakan bahwa pernyataan tersebut dianggap benar hanya jika dikaitkan dengan fakta objektif yang ada. Yang kedua, ada teori koherensi, di mana menurut teori koherensi ini, suatu pernyataan dapat dianggap benar hanya jika tidak bertentangan dengan pernyataan yang sebelumnya telah terbukti kebenarannya. Selanjutnya ada teori pragmatis, di mana teori pragmatis yaitu teori yang memiliki pandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah. Teori pragmatis berkata bahwa pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Yang keempat, ada teori performatif. Teori kebenaran performatif muncul dari konsepsi J.L. Austin yang membedakan antara ujaran konstruktif dan ujaran performatif. Menurut tokoh filsafat analitika, bahasa Inggris dari ini, pengujian kebenaran truth evaluable secara faktual seperti yang dapat diterapkan dalam teori korespondensi hanya bisa diterapkan pada tujuan konstruktif. Ucapan konstruktif adalah ucapan yang mengandung sesuatu yang konstruktif dalam ujaran itu, sehingga ia memiliki konsekuensi untuk dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya, ada teori konsensus. Teori konsensus merupakan teori kebenaran konsensus pada awalnya digagas oleh Thomas Kuhn.
seorang ahli sejarah ilmu pengetahuan, penulis buku The Structure of Scientific Revolution ini mengatakan bahwa ilmu pengetahuan berkembang melalui beberapa tahapan. Pertama, ilmu pengetahuan berada pada posisi sebagai normal science ketika ia diterima oleh masyarakat berdasarkan konsekuensi kebenaran ilmiah. Pada perkembangannya akan muncul beberapa anomali yang membuat konsepsi kebenaran tersebut dipertanyakan keabsahannya. Selanjutnya akan terjadi revolusi ilmu pengetahuan juga menyebabkan pergeseran paradigma dalam masyarakat ilmiah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Suri Winani kepada Suri dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya. Selanjutnya yaitu hukum ilmiah. Hukum ilmiah biasanya adalah suatu pernyataan di dalam dunia ilmu pengetahuan yang berupa hipotesis yang sebelumnya telah didukung oleh percobaan-percobaan dan menyangkut teori-teori sebelumnya yang dapat mendukung teori hukum tersebut. Hukum alam berisi gambaran mengenai pertama, bagaimana pola keteraturan alam, kedua, bagaimana dinamika pada keteraturan itu. Hukum alam dapat dihasilkan dari pengamatan akan objek gejala alam dan semua proses berpikir setelah itu terdapat objek, gejala, metode, dan hasil. Ini merupakan rangkaian logis yang diatur oleh hukum sebab akibat. Selanjutnya, sifat-sifat hukum alam. Pertama, bersifat netral dan tidak diperuntukkan bagi prioritas golongan pengguna tertentu. Artinya, semua orang dapat memanfaatkan hukum ilmu alam dan juga dapat menyalahgunakan hukum ilmu alam. Kedua, bersifat universal, artinya dapat berlaku di mana saja. Ketiga, sifat lebih pasti. Kepastian hukum dapat dibuktikan dengan kemampuan hukum tersebut menjelaskan gejala yang sama dari waktu ke waktu. Kepastian hukum diperkuat dengan fakta baru diperoleh dari analisis dan perlakuan terhadap objek alam. Selanjutnya, teori dan hukum ilmiah. Hukum ilmiah dan teori ilmiah adalah dua poin berbeda yang perlu dipahami. Teori adalah proposisi yang harus dibuktikan dengan rangkaian pemikiran. Hukum ilmiah artinya lebih pasti dan tidak rentan. Itu dikarenakan hukum ilmiah menyerangkan kepastian alam yang umum dan dia sudah melalui tahap uji yang sangat lama dan mendetail. Hukum dan prediksi ilmiah. Hukum yang berlaku harus dapat memprediksi fenomena alam yang terkandung dalam hukum tersebut. Fungsi hukum dalam dunia sains adalah untuk memperkirakan gejala yang akan terjadi setelah sistem diberi perlakuan tertentu. Contohnya dalam meramalkan cuaca dan iklim digunakan parameter-parameter dalam ilmu meteorologi. Dengan demikian, manusia dapat mengantisipasi alam yang dapat merugikan kehidupan manusia sendiri. Hukum dan hipotesis. Secara umum, teori merupakan analisis hubungan antara fakta atau fenomena yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta. Yang lebih jelasnya, bahwa suatu teori adalah suatu fenomena yang diperoleh melalui proses sistematis dan harus dapat diuji kebenarannya. Bila tidak, maka itu bukan teori. Hubungan teori dengan hipotesis dalam suatu penelitian. Sebuah teori adalah perumusan sementara atau hipotesis tentang suatu kemungkinan dalil. Teori sebagai titik permulaan dalam arti bahwa dari situlah sumbernya hipotesis yang dibuktikan. Dari ketidakberaturan sampai menjadi hukum. Pengamatan demi pengamatan dikumpulkan dan diklasifikasi menurut parameter tertentu. Kemudian dibuktikan hipotesis yang harus diuji dan dieksplorasi lebih lanjut sampai menjadi teori tertentu. Teori juga harus diuji dan diverifikasi untuk sampai pada perumusan hukum yang lebih pasti. Ciri hukum yang sudah dirumuskan adalah bahwa hukum tersebut dapat digunakan untuk memprediksi gejala yang akan datang dan juga dapat digunakan untuk mengatur alam. Diskusi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan mengambil ahli dalam presentasi ini, yaitu penerapan produk sains. Selanjutnya, kegunaan produk sains. Produk sains yang dihasilkan sangat berguna dalam dunia ilmiah. Tidak hanya itu, penggunaan bermanfaat bagi masyarakat.
Beberapa penggunaannya yaitu: 1. Hukum digunakan untuk memprediksi gejala-gejala yang muncul setelah satu perlakuan sistem tertentu, misalnya ketika melakukan peramalan cuaca dan fenomena alam yang mungkin berbahaya bagi kehidupan manusia. Yang kedua, yaitu hukum juga digunakan untuk merancang dan menciptakan gejala alami baru. Misalnya ilmuwan menggunakan hukum ilmu alam untuk menciptakan teknologi, sedangkan pabrik televisi menggunakan prinsip dan hukum fisika secara mendalam. Next, aplikasi dalam masyarakat. Di dunia maya, fakta dibuktikan benar melalui gambar atau video. Gambar atau video masih memiliki kemungkinan dipalsukan, sehingga dibutuhkan fakta lain sehingga pendukung atau pembanding. Selain itu, para ahli telematika membutuhkan penjelasan lebih lanjut untuk membuktikan kebenaran dan validalitas dan data faktual atau pada gambar atau video tersebut. Dalam hal ini, penerapan teori kinerja memiliki signifikasi yang jelas. Teori kinerja juga dapat diterapkan melalui memfilter suatu berita. Jika ada berita yang berkaitan dengan masalah tertentu, sebaiknya tanyakan kepada orang yang berwibawa di lapangan. Next. Baiklah, mungkin itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.